Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Sobat Pembelajar ASN Kelautan dan Perikanan dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang dalam pelatihan sosial kultural 2, mencintai lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan. Pelatihan ini adalah lanjutan dari kelas pelatihan sosial kultural 1 ASN Perekat Bangsa. Apabila dalam pelatihan sosial kultural 1 ASN Perekat Bangsa, pesan utamanya adalah respek terhadap sesama manusia di dalam keragamannya, maka untuk pelatihan sosial kultural 2, mencintai lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan, pesan utamanya adalah respek kita terhadap lingkungan hidup di mana kita berada, khususnya lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan sebagai sektor pelayanan kita. Kedua pelatihan tersebut bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagai ASN Perekat Bangsa, kita perlu memahami akan keragaman bangsa kita yang multi etnis, agama, adat istiadat, dan lainnya. Kita juga perlu memahami bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dan kesatuan dalam keragaman tersebut. Tadabur alamlah jawabannya. Kepada lingkungan hidup kita bisa belajar tentang semua itu. Keharmonisan alam dengan sistem kerja yang diterapkan adalah petunjuk yang nyata dari Tuhan Yang Maha Esa tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan berinteraksi di dalamnya. Kita bisa belajar kenyataan keragaman dari keragaman alam, lingkungan hidup ciptaan Tuhan, gelaran alam, menyajikan keragaman yang tak terhitung jumlahnya. Ada jutaan flora dan fauna di dalamnya. Namun semuanya dapat hidup bersama dengan selaras, saling memberi dan menerima dalam satu kesatuan lingkungan hidup yang sinergis. Pertanyaannya, bagaimana lingkungan hidup yang begitu kompleks dapat bekerja bersama secara harmonis? Ternyata lingkungan hidup ciptaan Tuhan di mana kita berada menerapkan sistem berbasis kemitraan, air, tanah, angin, pohon, matahari, burung, ikan, hidup lestari dalam satu keutuhan dalam kebersamaan. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita akan hadir sebagai biang kerok perpecahan? Sebagaimana amanah Undang-Undang ASN, kita juga memiliki fungsi sebagai perekat bangsa. Dari sinilah selayaknya kita bisa belajar dari kearifan alam, saling memahami satu dengan yang lainnya, dan menerapkan sistem kerja kolaboratif sebagaimana cara kerja alam. Sobat ASN Pembelajar, pelatihan Soskul 2, mencintai lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan ini juga selaras dengan isu global tentang perubahan iklim saat ini. Negara-negara di dunia telah mulai menyadari adanya berbagai kerusakan lingkungan yang nyata di depan mata. Berbagai usaha meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ternyata menyisakan masalah terkait limbah, pencemaran, bencana alam, serta krisis ekologi. Tentu saja kita perlu menyikapi hal ini dengan seksama. Kita perlu memberikan perhatian atas kesehatan lingkungan hidup itu sendiri, khususnya kesehatan kelautan dan perikanan yang menjadi sektor pelayanan kita. Sejalan dengan semangat tersebut, pada tahun 2022 ini, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 Forum Kerjasama Multilateral yang melibatkan 20 negara, di mana dalam forum tersebut KKP turut berpartisipasi, di antaranya
dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group yang bahasannya tentang lingkungan, di mana kesehatan laut menjadi bagian di dalamnya. Semangat kelestarian lingkungan hidup juga sangat menjadi perhatian Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan Blue Economy. Bagaimana kita selaku insan kelautan dan perikanan mampu mengelola kekayaan sumber daya alam kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan kita, namun dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam kelautan dan perikanan tersebut secara berkesinambungan. Sobat pembelajar ASN Kelautan dan Perikanan, mari kita sambut pelatihan Soskul 2, mencintai lingkungan hidup kelautan dan perikanan ini dengan gembira. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut adalah pengingat bagi kita, sekaligus pesan kasih sayang bahwa segalanya belum terlambat sepanjang kita bersedia kembali dalam cara hidup yang benar. Akhir kata, dalam perspektif keutuhan, berbicara pelestarian lingkungan hidup adalah berbicara kelestarian kita sendiri sebagai umat manusia. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.